Selamat datang di Komedi on Bus, komedinya bus. Ya. Komedi on Bus. Segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri lain. Beri cobaan hanya Birokrasi rumit adalah masalah klasik. Kondisi ini memacu otak untuk lebih cerdik karena sejatinya lebih cepat lebih baik, walaupun kenyataannya selalu terbalik. Lalu muncullah mereka yang menawarkan banyak trik. Perkara setahun selesai dalam hitungan detik. Tentu tawaran yang menarik. Selamat datang di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Calo, jawaban rumitnya birokrasi. Selamat datang di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Kemajuan teknologi tidak menjamin segala sesuatu dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu. Salah satu contohnya adalah keterlambatan dalam mengurus berbagai dokumen penting atau surat-surat penting di negara ini. Oleh karena itu tidak heran jika banyak sekali orang yang berjasa sebagai calo dan sangat laku jasanya dipergunakan. Karena orang-orang memang butuh segala sesuatunya untuk cepat selesai tepat waktu. Dan hari ini sudah ada bersama saya di studio Indonesia Banget, Mbak Bella. Selamat datang Mbak Bella. Selamat berjumpa Mbak. Iya. Manis banget sini. Kasih. Serius Mbak Bella nih seorang calo? Iya Mbak, bener. Oh iya. Iya. Saya Sejak kapan Mbak jadi calo? Jadi dari mulai semester akhir kuliah Mbak, 3 tahun laluan lah saya baru jadi calo gitu. Semester akhir 3 tahun lalu? Iya bener, sekarang Oke. udah lulus. Udah dewasa lah ya. Iya. Dan memutuskan untuk menjadi calo di saat usia yang 3 tahun lalu mungkin itu pemikiran yang belum matang nggak sih Mbak? Ya gimana lagi ya Mbak ya, soalnya kan waktu itu papa tuh sakit. Nah papa tuh yang biasa jadi calo Mbak. Oh. Gitu, nah karena papa sakit, jadi karena saya anak pertama, saya harus kayak yaudah deh, saya deh gantiin papa gitu. Oh, karena papa sakit dan Mbak Bella ini sehat, jadi meneruskan Iya, warisan karena nanti yang keluarga. bayar uang kuliah siapa juga? Adik-adik gimana? Oh punya adik? Iya, adik satu. Satu doang? Iya. Dan bakal jadi calo juga? Saya udah training sih Mbak. Oh udah training? Udah. Karena kita memang punya trainingnya di rumah. Jadi kayak ini turun-temurun gitu? Betul. Dinasti calo? Kurang lebih gitulah Mbak ya. Kok bisa kayak gitu? Maksudnya kalau boleh ditarik mundur dari mana nih, kakek kayak atau di bawah kakek? Jadi atau pertama tuh kakek aku, terus abis itu papaku. Papaku tuh adik kakak semuanya calo, tante, om aku semua calo. Nah aku jadi ini. Saudaraan sama calontong? Enggak ya? Oh itu beda. Calo dokumen ya kalau Mbak Bella Calo, ini. iya. Ya, calo dokumen. Jadi yang orang-orang yang berjasa untuk mengurus dokumen-dokumen penting. Biasanya kan lambat gitu. Iya. Jadi kita tuh cuma mempercepat aja sih Mbak. Gitu. Nah iya, saya tuh penasaran. Kenapa sama kalian bisa lebih cepat gitu loh. Sedangkan sama kita ke instansi tertentu atau apa itu lama banget. Itu kenapa? Sebenarnya karena ya mungkin kurang berteman aja kali Mbak sama orang-orang di dalam situ. Biasanya mereka akan lebih cepet tuh kalau udah akrab Mbak. Gitu. Karena kita tuh biasa udah nongkrong bareng dan segala macam, jadi mereka tuh akrab sama kita. Oh jadi syaratnya cuma akrab aja sama orang-orang di dalam sana? Betul, perbanyak nongkrong. Jadi kalau mereka lagi makan siang nih, kita ikutan Mbak, kita duduk di situ. Makan? Makan aja tuh kayak bawa aja Mbak kopi dari luar gitu.
terus ngobrol-ngobrol aja gitu Mbak. Gitu. Butuh biaya atau apa gitu dalam mendekati mereka? Misalkan tadi bawa kopi itu dalam bentuk suap, maaf. Enggak, itu buat kita sendiri. Oh, buat sendiri. Iya, buat sendiri. Jadi mereka sendiri nggak Kan membutuhkan mereka itu? makan. Dan mereka tidak perlu dibayarin dan lain sebagainya? Jadi kayak nanti akhirnya kayak teman sama teman aja gitu Mbak. Oh itu. Tapi kan yang saya tahu ya, Mm-mm. konsepnya calo ini biasanya mereka dibayar. Si Betul, calonya betul, dibayar betul. biar bisa mengurus sesuatu dengan cepat gitu kan. Ya. Kalau misalkan dalam perjalanannya kalian tuh nggak bayar apapun, kalian untung besar dong. Gini Mbak, nanti kan namanya teman kan harus bayar tetap Mbak. Nah itu bayarnya tapi kan nggak nggak banyak gitu loh Mbak. Oh gitu. Tetap untungnya di kalian Tetap ya. ada untung, jadi sama-sama untung. Kalau boleh tahu nih, Mbak Bella sendiri sebenarnya itu tuh karena turunan menjadi calo atau memang panggilan dari dalam hati Mbak Bella memang harus jadi calo? Kalau seandainya Mbak Bella terlahir di keluarga yang bukan dinasti calo, akan jadi apa? Selain tukang parkir ya kita ngomonginnya. Sebenarnya Mbak, cita-cita saya itu jadi food blogger. Oke. Terlihat kan? Saya nggak ngomong. Enggak, saya memang kayak saya tuh suka banget sama makanan Mbak, gitu. Jadi kayak pengen saya jadi food blogger gitu. Terus karena juga ngelihat ini juga ada bisa ngebantu saya menuju impian saya menjadi food blogger, karena food blogger kan butuh uang juga ya Mbak buat beli makanannya. Iya benar. Gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi ini adalah pijakan. Batu loncatan buat menjadi food Betul, blogger adalah menjadi calo. Jadi saya jadi calo untuk menggapai impian saya. Tapi 3 tahun itu bukan waktu yang singkat, maksudnya sudah lama. Saya rasa itu bukan batu loncatan lagi. Aduh. Kayak ya benar pijakan. Jadi Anda udah nyaman di situ dan kayaknya food blogger itu jauh nggak akan dicari. Ada sih Mbak, saya ada channel YouTube. Oh ya? Iya, jadi kayak saya seimbang aja gitu. Beriringan gitu. Channel YouTube-nya isinya apa? Channel YouTube-nya saya makan. Kegiatan. Oh. Iya, sama dikit-dikit tipis-tipis, tapi itu di channel lain. Gitu. Makan uang suap. Enggak. Iya seperti. Oh. Tapi kan Mbak Bella tahu ya, maksudnya kan negara kita itu seharusnya ya dalam peraturannya sebagai warga negara yang baik kayaknya kita jangan deh menerima suap. Calo itu salah satu contoh kecil orang menerima suap atau sogokan gak sih? Contoh kecilnya sebelum menjadi yang besar-besar seperti yang kita tahu gitu kan. Saya sih nggak pernah nganggap gitu ya Mbak ya, karena kan saya ngebantu konsepnya. Dan dibayar. Dan iya dibayar gitu. Saya juga nggak minta yang kayak lebih banyak kayak sampai mahal-mahal gitu, enggak. Gitu. Jadi menurut saya ya udah win-win solution gitu loh Mbak. Iya sih. Cuman ini jadi menarik ya, maksudnya kalau orang menggunakan calo segala sesuatunya jadi lebih cepat, sedangkan kayak Mbak Bella ini kan, misalkan Mbak Bella lagi ngelayanin klien, kita sebut aja klien A, yang dia ngurus sesuatunya lambat, terus pas di handle sama Mbak Bella jadi cepat, sedangkan ada klien B yang memang bukan kliennya Mbak Bella, ada orang si B yang ngurus lebih dulu dari si A, tapi akhirnya ke pending karena hadirnya Mbak Bella yang ngurusin punya si A. Sedangkan si B yang ngurusin duluan. Itu kan bentuk ketidakadilan maksudnya. Kenapa dia nggak pakai saya Mbak itu? Gitu berarti masalah. jawabannya adalah calo. Betul. Harusnya dia pakai saya. Kalau dia pakai saya atau bapak saya atau om tante saya, kan dia masuk ke ikutan dia duluan pasti. Gitu. Saya di belakangnya. Oke, berarti maksud Mbak Bella adalah calo adalah jawaban untuk rumitnya birokrasi yang ada. Menurut saya itu, dan menurut keluarga besar saya. Oke. Dinasti calo itu ya. Tapi ini tuh contoh kecil yang maksudnya merusak sih Mbak menurut saya. Sengaja kita undang Mbak Bella ke sini mungkin biar ada perubahan pemikiran dan lain sebagainya. Kalau ini dibiasain dari yang paling dasar aja Mbak, ya kita jangan heran kalau sampai ke atas-atasnya semua nggak ada yang adil dan nggak ada yang bersih gitu. Gimana? Mbak Bella udah lulus kuliah lagi, sayang banget nggak coba cari kerjaan yang lain. Ada sih, Mbak, saya udah cari kerja, udah apply, tapi kan belum ada yang nerima, jadi ya udah. Terus pas udah ada yang terima, tapi gajinya ternyata banyakan di calo. Oke. Jadi kayak ya emang pendapatannya lebih besar di calo. Jadi kayak ya udahlah gitu. Gitu sih Mbak. Tapi Mbak Bella ini kan karena turun temurun ya.
Kalau misalkan untuk orang di luar sana nih, ya kita oke lah. Saya kayaknya ikut alurnya Mbak Bella nih. Orang di luar sana yang mungkin ada punya panggilan menjadi calo, ada nggak sih tips dan trik biar bertahan di dunia percaloan ini? Sebenarnya Mbak, kalau tips and triknya cuman banyakin nongkrong aja sama orang-orang yang ada di itu Dunia percaloan itu. dunia percaloan juga, terus kayak misalnya mau ngurus-ngurus apa ya deketin aja orang-orang yang itu. Oh jadi Mbak Bella tuh kerjanya, berarti kalian tuh nunggu ya di kantor-kantor tertentu atau apa gitu kayak, oh ini orang kesulitan kita nawarin. Kayak gitu nggak sih? Atau orang yang akan nyari kalian? Kalau saya sih udah nggak ngerasain gitu Mbak, karena saya udah langsung orang tuh ngontak saya. Gitu, mungkin dulu kakek saya kali ya kayak gitu. Cukup terkenal ya. Udah kayak, sih, udah mau lumayan. ngurus ini kayaknya Bella. Iya betul, nama keluarga saya tuh udah ini banget sih Mbak. Keluarga Ciao ya. Keluarga Chow. Bella Ciao. Jadi ini Mbak Bella Ciao, dinasti kesekian ya. Keren banget sih, tapi kalian bisa mempertahankan itu udah kayak bisnis kartel nggak sih, kayak ya turunan ke anaknya terus dan warisan. tidak halal ya kan. Jadi tapi ngomong-ngomong nih ya Mbak Bella, saya juga kemarin tuh ngurus salah satu dokumen yang udah hampir setahun ke pending dan belum kelar gitu kan. Iya, tapi saya warga negara yang baik sih, jadi saya akan ikutin aturan aja sih. Mau Gini, telat, Mbak. mau apa. bahkan ini tadi kan Mbaknya ceritain bapaknya segala kan. Saya juga boleh ceritain bapak saya. Bapak saya tuh pernah ngurus KTP. Terus sampai dia meninggal baru KTP-nya jadi. Ini serius. Jadi saya pas menerima KTP-nya kayak, gunanya apa ini KTP gitu. Jadi dia ngurusnya masih hidup, jadinya setelah dia meninggal. Emang serumit itu kalau kita mengikuti aturan yang ada. Iya, dan saya berusaha tetap mengikuti aturan yang ada walaupun itu rumit gitu. Jadi Mbak dokumennya belum jadi? Belum sih. Udah. Kalau gitu kan Mbak lagi berhadapan sama jawaban Mbak di sini. Iya, tadi saya sempat mikir kayak, apa saya akan mengalami hal yang sama kayak bapak saya gitu kan. Oh jangan, makanya jangan sampai itu jadi turun temurun sih. Iya, kalau hari itu bapak saya pakai calo kayaknya umurnya masih panjang ya. Enggak sih. Tapi menarik loh. Saya butuh banget dokumen ini. Ya udah. Lebih cepat. Bisa dan Mbak, bisa. Bisa banget. Dokumennya apa? Semua bisa. KTP, Rahasia SIM, sih, cuman saya KK apa? Semua paspor bisa. Bisa Mbak. pengen sih saya bikin kakak sendiri. Kakak emang bisa Mbak bikin kakak sendiri? Kayaknya bisa. Kalau nggak ada orang tua. Orang tuh ada, cuman kayak mau memisahkan diri aja gitu. Mbak, sorry ya saya jadi curhat. Tapi kayaknya Kadang saya jadi psikolog juga kok. Mbak Bella nih prospeknya enak gitu. Saya sumpah dari tadi saya langsung kayak, aduh dokumen saya apa saya urus aja ya. Ada berapa? Tapi Mbak, itu legal ya? Hmm? Bakal legal kalau misalkan yang ngurus adalah calo. Iya legal dong. Tetap bisa kepake semestinya gitu. Bisa. Nanti kan pas udah jadi atau udah setengah jadi kan perginya sama saya Mbak. Oh gitu. Jadi nggak cuman ini doang, nggak cuman saya doang yang tektokan. Nanti kan misalnya ada foto atau tanda tangan. Mbak Bella nemenin. Nanti saya temenin. Oh servisnya sampai kayak gitu. Sampai ya? kayak gitu. Gitu. Kira-kira paling lama berapa lama? Paling lama untuk dokumen pribadi? Dokumen pribadi. Paling lama aja lah estimasi. 3 hari. 2 hari bisa. 2 hari. Serius Mbak Bella? Serius. Sumpah. 2 hari. Pernah waktu itu 1 kali 24 jam. Jadi Karena orangnya tergantung bayaran. tergantung bayaran. Kisaran Mbak, kalau boleh tahu? Dari kalau yang 1 kali 24 jam agak mahal sih Mbak. Berapa? Atau 500 ribuan. Oke. Buat dokumen yang kecil. Iya. Dan saya nggak perlu nunggu ya. Gak lama. Mbak Bella, Iya udah. sekarang aja. Ya udah. Boleh deh. Nanti kirimin aja ke WA saya. Nanti aku minta nomor Iya, di belakang siap, ini. Mbak. Guys, aku ngurus ini dulu ya. Oke, thank you Pak Iya, udah datang ke sini. iya. Terima kasih sudah menonton Indonesia banget. Saya Priska Barusego, tuan rumah bukan tamu.